Anda mengenal dan memahami semesta alam untuk hidup yang lebih arif. Bersama Gunadi W. Wijaya, Astrolog Indonesia. Ya, pembagiannya ini salah satu yang unik banget karena setiap orang memilikinya, tetapi tidak semua orang sadar bahwa cakra-cakra tersebut ya adalah paduan antara mental, perasaan, insting dan mental yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi bayangkan perjalanan hidup manusia yang demikian panjang, ujungnya kan mencari kebahagiaan dan kedamaian. Kalau cakra ini nggak beres, maka kebahagiaan dan kedamaian tidak bisa diraih. Selamat malam smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Malam hari ini saya mendampingi rekan saya, ada William Darmawan. Halo, selamat malam William. Selamat malam Ola, saya tertarik sekali ya bagaimana membuka cakra ya. Siapa tahu malam hari ini inspirasi untuk membuka cakra-cakra yang belum terbuka nih Ola. Siap. Nah ini saya juga tertarik dengan backgroundmu ya yang padu padannya pas dengan kostum gitu ya. Nuansa-nuansa putih gitu ya. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat malam Mas Jum Education. Mas Gunadi Wijaya. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam Mas Gun. Malam, kamu sirik ya Mas saya ya. Bukan, itu tulisannya Zoom Education. Ya, belum diganti. Oh, belum diganti. Oh, belum diganti. Kalau sirik gitu ya, aku mati videonya ya. Iya, enggak lah. Masa kita sirik sama suhu sama guru, rugi lah. Baik, Mas Gunadi, minggu kemarin kan kita membahas mengenai manfaat balancing cakra ini gitu ya buat kehidupan. Ada yang nanya itu sama nggak sih dengan yang dimiliki oleh Naruto? Sama, Mas Gunadi jawab. Jadi kan kita udah dapat bayangan ya fungsi cakra itu ya kalau misalkan Anda ada di antara Anda yang gemar dengan Naruto, tokoh Naruto ini ya. William gemar dengan tokoh Naruto nggak? Saya pengamat aja, dibilang gemar, tapi gara-gara Naruto saya jadi tahu bahwa cakra itu seperti ini, posisinya berada di mana ya. Ya, jadi 4 di atas, 3 di bawah. Bener nggak sih Mas Gunadi? Aku kok sama ya. Oke. Baik. Mas Gun, malam hari ini kita mau bahas Unblock All 7 Chakra ya. Jadi gimana sih caranya membuka ketujuh cakra itu dan apa yang dimaksud dengan cakra yang terkunci? Kalau minggu kemarin kita bahas mengenai balancing yang kalau sekarang ini terkunci itu kayak apa. Tapi sebelum sampai ke sana, kita minta dulu nih ya William seperti biasa, Mas Gunadi paparin dong ya ini kondisi tata surya kita tuh seperti apa ya. Bagaimana Mas Gunadi juga melihat artinya efek dari pergerakan planet-planet tersebut kepada kita nih dalam sepekan ke depan. Silakan Mas Gun. Ya. Oke, Mbak. Seperti biasa Mbak. Gitu loh. Saya akan share. Halo, kok nggak bisa nge-share? Tunggu. Bisa itu dulu? Udah. Ya, oke. Oke, saya akan nge-share posisi planet-planet. Siap. Atau tidak suka gitu loh ya, kita kan terpengaruh dari pergerakan pola planet ini gitu Mbak. Nah kita lihat di sini Mars and Venus satu kotak, kita ngomong conjunction. Wah, siap-siap siap-siap nanti jelasin ya Mas ini maksudnya apa ya. Siap-siap. Mau ngomong negatif atau positif dulu? Yang positif dulu Mas. Positif dulu. Wah, seks, kreativitas akan meningkat. Semua yang indah-indah kelihatannya semua cerah. Ini yang terjadi gitu loh Mbak. Negatifnya hati-hati gitu loh. Terjadi peningkatan kekerasan seksual. Kenapa arahnya ke arah kekerasan seksual Mas Gunadi? Ya. Karena kita kadang ngomong di sini, Mars ini kan melambangkan dewa perang, Venus melambangkan dewa cinta. Kedua itu terjadi gitu loh. Kita mau nanggapinya positif atau negatif. Atau kalau kita ngomong pakai bahasa kampungnya, saat ini lagi musim kawin, Mbak. Yang namanya musim kawin, kreativitas naik nggak? Naik. Tapi ada yang sakit hati nggak? Ya sakit hati juga.
Nah, kita menanggapinya sakit hati atau kreativitas. Tergantung kitanya, Mbak. Tergantung kitanya, Lilian. Kita mau seperti apa? Nah, kan ini kan pilihan ada di manusia. Nah, ini juga sesuai dengan kalau kita mau blok cakra kita. Cakra kita terbuka, unblock atau terbuka, unblock itu terbuka atau tertutup kan? Nah, bagaimana responnya kita? Buat cakra-cakra yang terbuka, wah ini waktunya. Buat cakra-cakra yang tertutup gitu loh, kayaknya empet banget. Kayaknya empet banget. Semua jadi serba salah. Nah, malam ini kita akan bongkar. Cakra-cakra ini dipengaruhi oleh siapa, planet apa, dan bagaimana membukanya. Tapi ngebukanya juga gak gampang gitu loh. Harus tahu kuncinya. Sudah tahu kuncinya, harus latihan. Dan nggak bisa dalam sesaat. Nggak bisa langsung jebret. Kayak kita buka kunci gitu, kayak kita buka pintu. Tetap mesti latihan. Nah, yang kita bangun di sini adalah awareness. Yang kita bangun adalah kesadaran. Gitu loh. Kalau tanpa kesadaran, ya biasanya kita kan berjalan sesuai dengan pengaruh alam semesta terhadap manusia. Tapi kalau kita awareness dan kita latihan, kita tahu ini loh masalah kita tahu ini loh kelemahannya kita. Nah, kalau kita sudah tahu masalah dan kelemahannya kita belajar untuk berubah. Dan belajar untuk berubah itu enggak cukup 1 hari. Belajar untuk berubah itu seumur hidup. Ini orang yang enggak tahan. Kenapa? Karena musim hujan juga seumur hidup kan. Bukan berarti musim hujan ini kita udah beresin, tahun depan yang nggak datang. Nggak ada musim hujan lagi gitu ya, Mas? Nggak ada musim hujan lagi ya. Musim hujan selalu datang dengan siklus-siklusnya. Nah, kita juga mengerti kan gitu loh. Kita juga mengerti siklus-siklus ini. Kalau kita mengerti ya kita tahu bagaimana menghadapinya. Nah, Mars, Venus, dan segala macam planet-planet ini kan berputar mengelilingi alam semesta. Sudah sekian juta tahun. Udah sekian miliar tahun sejak matahari terbentuk atau sejak tata surya kita ini tercipta. Ini selalu berputar, nggak bosen-bosennya dia, Will. Karena sekali dia bosen, buat kita manusia di bumi ini, judulnya namanya kiamat. Kalau di alam semesta ini berputarnya bosen, dia stop ya. Saya mau ngopi-ngopi dulu deh, bosen muter melulu. Ya buat kita manusia judulnya kiamat. Nah, saya mau tanya, Will mau menghadapin kiamat atau mau biarkan dia berputar? Will mau stopin musim atau biarkan musim itu datang? Nah, kuncinya adalah kita tidak bisa mengubah alam. Yang kita bisa lakukan adalah kita tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita membuat planning untuk mitigasi. Nah, gitu, Lin. Jadi tidak bisa mengubah alam ya, mengatur alam. Jadi kita tadi memitigasi atau juga mempersiapkan diri, kira-kira seperti itu ya, Mas? Betul. Mas Gun, kita sambung nanti di part yang berikutnya. Tadi Mas Gunadi sempat jelaskan, ini tergantung respon manusia nih. Gimana kita bisa tahu bahwa planet itu berpengaruh kepada kitanya itu adalah akan meningkatkan kreativitas, dan ada yang sebaliknya adalah artinya menghidupkan kekerasan seksual begitu ya. Nah, Mas Gun, nanti kita bahas lebih lanjut di part yang berikutnya. Tetap bersama dengan kami, Unblock 7 All Chakras ya, All 7 Chakras. Ada 7 cakra di dalam diri kita. Gimana caranya membuka itu? Unblocknya gimana? Kita bahas selepas beberapa informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. Tahun segera berganti, dan ini kabar yang dinanti. Untuk bisa semakin baik, Smart FM harus berbenah diri. Salah satunya, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox. The best songs on the radio.
Download di Play Store dan Anda sangat mudah mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Smart FM memang sangat aspiratif ya. Smart. Sekali lagi, download aplikasi Jux Music di Play Store dan dengarkan Smart FM kapanpun dan dimanapun. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda, tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Ya, masih bersama kami dalam Smart Astro Science, dan Smart Listeners Anda bisa memberikan pendapat ya di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp, atau kami juga sedang live di YouTube, Facebook, serta Jux. Mungkin Anda ingin dianalisis melalui tanggal lahir dan juga tahun lahir, serta jam lahir Anda bisa sharing pada kami ya. Baik, kembali ke Mas Gunadi. Mas Gunadi, tadi disampaikan bahwa energi ini berpengaruh juga kepada kreativitas kita dan juga hal-hal lain, bahkan juga dikaitkan dengan kekerasan seksual seperti yang disampaikan di segmen awal tadi. Bisa dijelaskan nggak, Mas, bagaimana? Kalau kita mau ngomong ngejelaskan, Lil, jadi makanya kenapa saya perlu tanggal lahir seseorang. Jadi kalau dari tanggal lahir seseorang ini, saya bisa membuat komposisinya. Misalnya seseorang, ya saya nggak tahu lah siapa, atau Will sendiri gitu. Loh, bisa aja misalnya seseorang ini tanggal lahirnya, let's say kita ngomong 25 Februari misalnya, 1995 misalnya, jamnya 21, ini kan misal gitu loh. Nah sesaat ini kita lihat, oh ini loh planet posisinya. Pada saat dia lahir, ini loh posisi planet-planet seseorang ini, Will lah kita ngomong. Seolah-olah lahirnya 25 Februari 1995 jam 21. Nah di sini saya kan ngelihat posisi Mars. Posisi Marsnya lagi di mana? Oh posisi Marsnya lagi ada di Cancer. Venusnya lagi di mana? Oh Venusnya lagi ada di Jupiter. Nah kita lihat antara Mars dengan Venus ini ada hubungan nggak gitu, Will? Nah jika dia mempunyai secara umum teorinya kita gitu loh. Jika Mars dengan Venus ini mempunyai hubungan, kita bisa ngomong gitu loh bahwa gitu loh, oh seseorang yang Mars Venus ini berhubungan, kita bisa ngomong nafsunya besar. Nah kemudian
Kemudian kita ngeliat lebih dalam. Mars ini sekarang ini lagi ada di Cancer. Mars kalau ada di Cancer, kita tidak ngomong, dan Venus ini, Mars dan Venus ini kebetulan pada posisi kelahiran seseorang yang tanggal 25 ini, dia tidak berhubungan. Jadi kita bisa ngomong bahwa, sorry, Mars dan Venus ini tidak berhubungan, nafsu seks kamu biasa-biasa saja. Oke? Nah, tapi karena posisi Mars-nya, misalnya Will ini, oh sekarang lagi ada di mana? Oh kebetulan posisi Mars ini adanya di Cancer. Wah, orang yang lahir ini saya bisa ngomong, Will, kamu ini bakal calon kaya raya. Karena Mars di Cancer ini adalah yang orang biasanya kaya raya, punya semangat tinggi, ya kan? Tapi apakah nafsu seks kamu gede? Enggak. Cuman untuk saat ini karena Mars dengan Venus, gitu loh, ya, lagi menyatu dan ada di rumah kelima, rumah anak-anak, rumah kelima di sinilah namanya. Oke. Di sini dengan kamu ketemu Sun dengan Saturnus, kamu bisa ngomong, wah, si Will lagi lomba nafsu, tapi dia sukanya dengan anak-anak. Atau dengan orang yang jauh lebih muda. Nah, kalau ternyata catnya Natalnya ini ternyata dia pedofil, misalnya gitu loh lah. Ya kan kita mesti lihat dulu. Wah saat ini, matanya Willy akan lihat nih, mana nih anak-anak yang mau dijadiin mangsa. Itu pengaruhnya ya Mas. Lanjut ya tadi penjelasan dari Mas Gunadi. Mars dan Venus sedang conjunction. Mars dan Venus bersatu atau berada di rumah yang sama ini, pengaruhnya sangat besar, meningkatkan kreativitas ya. Jadi kalau positifnya. Jadi buat orang-orang yang di dalam dirinya itu dipengaruhi oleh Venus begitu ya, kayak saya gitu ya Mas Gunadi, kalau saya tidak salah ingat ada Venusnya gitu kan, dipengaruhi oleh Venus. Tapi masalahnya Mas Venus ini kan kita akan taruh posisi Mas Venus itu ada di sini lah. Oh baik. Connecting nggak terhadap kamu dan terhadap sini. Oke. Nah, jadi artinya kalau dia nggak connecting, ya biarin aja. Pas dia lagi connecting, wah ini yang bahaya gitu loh. Bukan nggak kita ngomong bahaya, pokoknya kita lagi bilang, wah ini posisi lagi naik nih. Nah kalau nggak kesampaian, itulah yang bisa terjadi apa? Negatifnya gitu loh. Oh negatifnya. Oke. Kita coba bilang bahwa pada saat Mars Venus nih lagi ada di sini, dia akan mempengaruhi apa? Nafsu seksnya manusia. Tapi siapa yang terpengaruh? Ya lihat dulu. Misalnya, seseorang yang lahir misalnya tanggal 25, Mas Venus ini nggak pengaruh, gitulah. Betul kan? Pengaruh nggak? Gitu loh. Nah itu yang kita mau lihat dulu efeknya seperti apa. Bisa positif, bisa negatif, ya kan? Nah tapi kita bisa lihat lagi, wah ternyata lebih dalam lagi. Mulai 2022 nih lihat nih 19 April terus nih sampai 28 April Mas Venusnya lagi kuat banget terhadap orang ini. Wah kita udah bisa ngomong wah ini terjadi ada connecting. Connecting apa? Kita ngomong ini lebih connecting positif. Tapi kan mesti lihat lagi orang ini. Kalau dulu dia punya trauma batin, cintanya ditolak, sekarang belum punya pacar, datang-datang mau lihat perempuan, lihat laki-laki nyosor aja, ya udah pasti dimarahin, Mbak. Nah, inilah yang kita mesti lihat, harus jeli untuk melihatnya. Mas Gunadi, kita tinggalkan itu, kita sedikit beralih ya ke 7 cakra ini. Ya, ada 4 cakra di bagian tubuh atas dan 3 cakra di bagian bawah tubuh kita. Nah, Mas Gunadi boleh tolong jelaskan sedikit sebelum kita jeda, masih ada waktu. Cakra-cakra ini tuh dipengaruhi oleh planet apa sih begitu? Silakan Mas. Nah, jadi dari planet-planet ini kan memberikan energi, Mbak. Iya. Kepada siapa? Kepada manusia. Jadi benar-benar kalau kita lihat di sini, manusia itu jadi kayak boneka, bio boneka. Saya bisa ngomong bio boneka. Kita menerima energi dari planet-planet ini untuk gitu loh kehidupannya kita. Nah ini loh planet. Mas Gunadi sebentar, jangan buru-buru penjelasannya ya. Kita ajak dulu smart listener untuk mengakses kita ke YouTube karena ini bagus banget penjelasan Mas Gunadi, sharing beberapa tayangan ya supaya Anda bisa tergambar
Yang dimaksudkan atau yang dijelaskan oleh Mas Gunadi tadi, planet-planet itu frekuensinya apa, lalu kemudian dia menghadirkan energi apa, begitu. Ini bagus sekali. Silahkan kami ajak Anda mungkin yang mengakses kami melalui FM radio, kalau memungkinkan untuk Anda bisa menjangkau kami di YouTube atau juga di Facebook, ini akan sangat baik. Tapi kalaupun tidak bisa, nggak apa-apa, kita minta Mas Gunadi menjelaskannya pelan-pelan. Mas Gunadi, mohon diingat bahwa pemirsa kita, audiens kita bukan hanya di YouTube dan di Facebook ya, jadi juga dengerin melalui FM radio. Ya, silakan Mas Gunadi, mohon maaf dilanjutkan. Oke, jadi kita pelan-pelan saja. Siap. Planet-planet ini entah makhluk dari mana gitu ya Mbak. Iya. Jadi harus dijelaskan. Padahal kita dari sejak kita lahir sampai kita mati, planet ini sudah ada. Cuma kita nggak peduli atau kita nggak atau kita tidak menaruh perhatian. Jadi hafalan doang di sekolah, Mas. Jadi hafalan aja di sekolah. Planet itu, ternyata planet-planet itu sesudah riset dan segala macam mempunyai frekuensi. Dengan Mbak Ola. Nah, frekuensi itu ternyata mempunyai arti. Nah, disinilah beda antara astronomi dan astrologi. Nah, ingat-ingat dulu nih, beda antara astronomi dengan astrologi. Kalau astronomi mempelajari planet-planet tersebut, berapa jauh, jaraknya gimana, isinya apa, kan gitu kan? Dia kecepatannya berapa, pengaruh apa, pokoknya mempunyai belajar tentang planetnya. Nah, orang-orang yang mempelajari planetnya itu yang kita ngomong belajar astronomi. Betul kan? Orang yang naik keluar angkasa itu disebut astronot. Iya. Itu astronomi dengan astronot mempelajari benda-benda di luar angkasa. Dan itu ada teman saya namanya Pak Andi Pangeran. Dia kerjanya di Lapan. Ganteng lagi orangnya Mbak. Saya mau sekali-sekali mau ajak dia siaran biar dia cerita gitu loh. Iya, iya. Oke, gitu. Nah, kalau astrologi adalah bagaimana mempelajari efek daripada planet tersebut terhadap bumi dan seisinya. Nah, saya ulangin. Efek astrologi adalah mempelajari efek daripada planet-planet ini, Merkuri, Venus, segala macam, gitu loh. Iya. Mempelajari efek dari planet tersebut terhadap bumi dan seisinya. Nah, bumi dan seisinya apa? Termasuk kita manusia. Nah, di gambar ini saya memberikan gitu loh. Planet ini siapa yang buat? Saya juga jujur aja. Ilmuwan yang buat, Mbak. Saya juga bingung bagaimana ngukurnya. Kan gitu loh kan. Ternyata planet-planet ini mempunyai frekuensi. Frekuensi ini kita ngomong frekuensi rendah. Kenapa? Bumi aja mempunyai frekuensi 7,83 Hz. 7,83 ini mempunyai frekuensi yang disebut adalah Schumann frekuensi. Kalau tubuh kita ini, terutama otak kita bergetar di 7,83 Hz gitu loh Mbak. Makanya akan membuat apa? Memori kita, rejuvenation, balancing, grounding kita merasa badan kita sehat, segar. Karena kenapa? Memori frekuensi di tubuh kita, terutama frekuensi di otak kita 7,83 Hz. Nah, frekuensi itu disebut apa? Schumann frekuensi atau juga sering disebut adalah frekuensi bumi. Iya, iya. Oke. Mas Gun, ditahan dulu sampai di sini penjelasannya. Planet-planet ini memberikan atau dia punya frekuensi tersendiri dan frekuensi tersebut berpengaruh kepada hal-hal yang berkaitan dengan mental ya, berkaitan juga dengan tadi insting kognitif dan sebagainya. Nanti kita sambung bahasannya, smart listener, kita lihat kalau ke diri kita ini bagaimana efeknya ya. Kalau tadi kan cakra-cakra tadi, 7 cakra ini dipengaruhi oleh si planet-planet ini, nanti kita gali lebih dalam di part yang berikut. Kami juga undang untuk dianalisa chartnya. Kelihatan nggak sih Mas Gunadi kalau dari chart itu bagaimana cakranya begitu Mas?
Oh, kelihatan banget, Mbak. Oh, oke. Baik, nanti kita bahas ya. Yang sudah mengirimkan kita analisa, right? Kita jeda sebentar, Smart Listener, kami hadirkan beberapa informasi berikut untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitu lah. Dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun itu kurang. Nah problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Manado dan juga Makassar. Ada rekan kami, tim Makassar yang setia nih ya, di malam hari ini juga sedang bertugas. Saya menyapa Anda, sehat-sehat ya Mbakku di Makassar ya. Kemudian Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Kemudian Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru, selamat malam buat Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, kemudian Jakarta, Depok, dan Anda yang ada di Bekasi, ya Bekasi tercinta. Selamat malam buat Anda semuanya, selamat bergabung. Anda yang ada di Bogor, di Tangerang, kami ajak juga malam hari ini bisa mengakses kami. Kami pun ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami melalui Jux Music ya. William ya, ini banyak ya yang hadir dari Garut, kemudian juga dari Kuta Bali. Selamat malam buat Anda semuanya sudah bergabung bersama dengan kami. Kemudian Anda yang ada di Lombok, di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah ya. Terima kasih sudah bergabung. Anda yang ada di Sampit, salam kenal buat Anda semuanya. Pastikan Anda selalu menyimak jam-jam terbaik kami ya, program-program terbaik Smart FM mulai dari jam 7 pagi, jam 11 siang, kemudian ada di jam 6 sore, kemudian di jam 7, jam 8, dan jam 9 malam. Ini topik-topiknya banyak sekali yang mengedukasi kita.
Ya, seperti malam hari ini unblock ya all seven chakras di dalam diri kita. Apa sih ini cakra? Tadi di awal Mas Gunadi sudah sempat jelaskan ya, William. Tapi kami mau mengajak dulu untuk melihat tadi Mas Gunadi sempat jelaskan smart listener bahwa cakra-cakra atau sumber-sumber energi di dalam diri kita ini, jadi cakra ini adalah gambaran energi itu dipengaruhi oleh planet-planet. Tadi Mas Gunadi sudah jelaskan itu. Mulai ada Merkuri, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturnus, begitu. Mas Gunadi, monggo dilanjutkan penjelasannya. Oke, jadi kalau kita mau jelasin, cakra itu kan adalah sumber-sumber energi, gitu Mbak. Cakra itu adalah sumber-sumber energi kita sebagai manusia. Jadi kalau kita memandang dari sisi teknikal, kita ini manusia seperti adalah makhluk biologi atau robot-robot biologi. Makanya tubuh kita itu terdiri dari lahir dan batin. Lahirnya kita, bentuk fisiknya kita, itu kita buat orang-orang spiritual disebut adalah casing. Sementara batin kita itu yang disebut adalah roh. Atau isinya kita. Fisik kita sengsara. Fisik kita sengsara kan? Enggak. Sebenarnya sengsara adalah batin. Yang menderita adalah batin, gitu loh. Nah, jadi batin-batin ini diisi oleh siapa? Nah, itulah pergerakan daripada planet-planet tadi. Wah, ini kan ceritanya panjang banget, Mbak. Inilah banyak banget dari sisi manusia yang mencari siapa sih manusia, kita tuh nanti mati kemana. Wah, macam-macam lah. Hingga akhirnya lahirlah agama. Wah, akhirnya agama kita sekarang ini lebih kurang jadi 4 agama besar. Sebenarnya tujuannya itu adalah apa? Mencari, gitu loh. Siapa sesungguhnya manusia? Nah, dari siapa mencari sesungguhnya manusia, inilah kita ada ngomong teori cakra. Teori cakra ini dari Hindu. Udah sekian ribu tahun yang lalu, gitu loh Mbak. Nah, teori cakra ini orang Hindu bilang bahwa batinnya kita, gitu loh, terdiri dari 7 pusat energi. 7 pusat energi ini yang disebut adalah cakra. 7 pusat energi ini sumbernya dari mana? Planet-planet di tata surya kita. Loh, planet tata surya kita kok ada 7? Nah, planet tata surya yang 7 itu yang bisa dilihat mata manusia. Dari matahari sampai Saturnus. Jadi matahari, Merkuri, Venus, bumi, bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, 7. Nah, dari 7 itulah lahir 7 matahari, 7 hari. Dari 7 hari itu, dari dulu kita Jawa, disebut apa? Pitutulungan. Jadi punya pertolongan. Nah, itulah filosofi tentang alam semesta. Nah, filosofi ini kita pelajari di dalam astro science. Dari semua ini kita pelajari. Nah, karena kita bisa ngomong, hari ini kita berbicara tentang cakra. Nah, ini kita ngomong dari teori Hindu. Sekian ribu tahun yang lalu, gitu loh, Mbak. Sekian ribu tahun yang lalu, teman-teman yang dari India memperkenalkan teori 7 cakra ini kepada kita. Makanya kita sekarang ini ngomong, cakra itu apa? Makhluk apa? Betul kan? Tapi apakah ada buktinya? Secara sains belum ada ngomong jelas. Tapi begitu banyak riset-riset yang sudah dilakukan. Seperti apa? Yang paling gampang itu adalah foto aura. Saya mempunyai sendiri foto aura. Jadi pada saat tangan seseorang itu ditempel ke alat saya, kita tahu cakra mana yang dominan. Nah, cakra yang dominan ini kan lahir tadi 7 cakra menjadi 7 warna. Ini kan apa? Oh, pelangi, gitu loh. Pengaruh daripada pelangi 7 warna juga. Magiku Hibiniu. Dasarnya dari 7 planet. Jadi kalau nanti ada planet ke-8, ya mungkin tidak ada sebutannya bukan pelangi lagi, gitu loh. Nggak jadi Magiku Hibiniu, mungkin tambah lagi, gitu Mbak. Nah, itu kira-kira konsep daripada cakra, gitu loh, Will. Mas, boleh tadi? Ya, silakan dilanjutkan, Mas. Cakra-cakra ini yang disebut adalah pusat energi, ya kan? Nah, setiap orang akhirnya mempunyai konsep yang berbeda-beda. Ada jadi menghitung, apakah cakra ini aktif, apa cakra-cakra ini pasif. Nah, itu yang tadi saya kan bercerita antara astronomi dengan astrologi. Jadi kalau astrologi itu kita mempelajari efek-efek planet di tata surya
terhadap bumi dan seisinya, termasuk manusia. Jadi pada saat kita mempelajari manusia, ya kita tahu dong teori-teori cakra ini. Teori-teori cakra ini akhirnya keluarlah bahwa planet-planet ini mempunyai frekuensi. Frekuensi dari planet-planet ini mempengaruhi 7 cakra di tubuh manusia. Betul kan? Nah, cakra ini mempunyai frekuensi. Jadi kita mau ngomong frekuensinya atau ke cakranya. Misalnya kalau kita bilang, oh planet Mars, frekuensinya 144. Ini yang membuat energi, humor, stres, fokus, obil. Jadi kita juga bisa lihat, oh orang yang punya humornya bagus, mempunyai kekuatan, biasanya posisi Mars-nya di dalam astrologi kita ngomong bagus. Bagaimana kita menghitung? Makanya kita perlu tanggal lahir seseorang gitu loh, untuk mengetahui posisi planet-planet ini. Nah, semua saling berhubungan, gitu, Will. Nah, dari perhitungan ini kita juga punya perhitungan apakah cakra seseorang itu kita ngomong aktif atau pasif. Kalau kita pasif, ngomong pasif itu artinya terblok begitu ya Mas Gun ya? Yes, seolah-olah terblok. Yeah. Ini kan cuma masalah fenomena. Kalau aktif itu dibilang bahwa ya dia tidak terblok atau terbuka. Nah, perhitungan-perhitungan inilah yang kita mau coba. Nah, mengerti posisi-posisi kita ini, artinya apa? Kita mengerti who am I? Siapakah saya? Apakah saya ini adalah orang yang aktif atau saya orang yang pasif? Kemudian kita ini berada di lingkungan yang mana? Kan gitu loh. Kalau kita orang yang aktif, masuk di lingkungan yang pasif, kita seolah-olah menguasai situasi. Tapi negatifnya, kita juga disebelin dengan orang. Iya. Betul kan? Tapi kita juga sebagai orang yang aktif, masuk di lingkungan yang pasif. Berarti apa? Lingkungan itu akan hidup, selalu jadi positif negatif. Nah, mengetahui kondisinya kita, mengetahui semuanya apa yang terjadi dengan kita, gitu loh, Will. Inilah yang kita sebut apa? Tahu diri. Seseorang yang tahu dirinya dan bisa membawa dirinya akan sangat bermanfaat di dalam setiap lingkungan. Betul kan? Jadi kan ada orang, wah kamu tuh apa? Tidak tahu diri. Apa yang disebut tidak tahu diri? Bahwa orang tersebut tidak tahu situasi, tidak tahu lingkungannya dia, dan tidak bisa membawa diri. Makanya kan disebut tidak tahu diri. Tahu diri. Tapi orang yang ngerti, misalnya, oh orang lagi kedukaan. Dia makanya pakai baju hitam. Untuk menunjukkan saya suasana berduka. Tapi orang lagi berduka, dia nyanyi-nyanyi, halo, dan bla 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 bla. Kan orang ngomong, lu ini nggak tahu diri, orang lagi susah, lu ketawa-ketawa. Kan begitu kan? Iya. Nah, pada saat kita mengerti situasi, dan kita bisa membawa diri kita pada setiap situasi, kita ngomong orang ini tahu diri. Dan orang yang tahu diri, biasanya selamat. Lolos dari bahaya gitu ya. Lolos dari bahaya. Habis ini kita bahas seperti apa contohnya ya seseorang yang cakranya ini terblok gitu. Kan tadi ini Mas Buladi katakan ini adalah sumber energi di dalam diri kita begitu ya. Tujuh pancaran energi ini mempengaruhi gerak-gerik, tingkah laku, pembawaan cara berpikir kita begitu. Nah, apa tandanya kalau itu terblok? Nanti kita bahas dan selanjutnya juga kita akan sapa juga nih yang bergabung bersama dengan kita melalui YouTube yang cukup seru, cukup ramai malam hari ini. Kita bahas nanti satu persatu dan kemudian kita akan analisa juga beberapa yang masuk ya melalui WhatsApp. Kami jeda sesaat Smart Listener untuk satu sesi yang terakhir. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network.
business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Sama kami dalam Smart Astro Science, dan sebelum kita bacakan berbagai komentar di WhatsApp atau juga di YouTube, tadi sebelum jeda ya, Mas Gunadia, mungkin bisa dijelaskan seperti apa contohnya seseorang itu terblok cakranya. Mungkin bisa kelihatan atau gimana nih Mas gambarannya? Dari wajah mungkin Mas. Sekarang saya kasih contoh aja ya. Gitu ya, Mas. Misalnya, kan ini ada 7 cakra. Ternyata yang keblok adalah cakra solar plexusnya. Kita ngomong terblok. Nah, cakra solar plexus yang terblok ini kita ngomong materialisasi. Nah, orang-orang yang cakra solar plexusnya terblok, gitu loh. Ternyata nanti kenyataannya, orang ini miskin. Oke. Betul kan? Nggak punya semangat untuk mewujudkan. Ya, kita cuma ngomong, ya kalau kamu nggak punya semangat, gimana lu jadi kaya? Simpel kan gitu loh, Mbak. Iya. Simple things gitu loh. Atau kita juga bisa ngomong gitu loh, ternyata cakra mahkotanya ini keblok. Ada orang ngomong, gue itu susah banget deh kalau udah ngomong inspirasi. Gue terima jadi aja deh. Betul kan? Ada orang misalnya cakra asnanya nih keblok, tertutup. Susah banget dia buat planning sama strategi. Oh, oke. Ada yang misalnya teman-teman nih, Ola, Willy, ini kan tukang ngomong gitu loh. Pasti kita ngomong cakra tenggorokannya terbuka. Kenapa? Memanifestasikan itu gampang. Kalau misalnya kebanyakan orang-orang pembicara, cakra tenggorokannya terbuka. Kalau cakra tenggorokannya tidak terbuka, jangankan ngomong jadi pembicara, ngomong aja susah. Menyampaikan aspirasi itu susah.
Kan banyak gitu loh teman-teman yang bisa begitu. Kalau udah suruh ngomong gitu loh, mau ngomong apa nih? Bingung dia mau ngomong apa. Kenapa? Dia tidak bisa memanifestasikan apa yang ada di dalam pikirannya menjadi apa? Kita ngomong manifestasi. Nah, kita mesti mengerti kelemahan kita tuh ada di mana. Kita tahu kita tidak bisa memanifestasikan, tapi kita mesti tahu kita punya planning yang bagus. Nah, disinilah kerjasama itu penting. Supaya apa? Saling melengkapi. Tapi kalau kita tidak tahu, sama-sama tukang ngomong. Dua orang tukang ngomong, si Will sama Ola nih sama-sama pembicara ngomong. Ujungnya berantem kalau tidak diatur. Betul kan? Nah, kemudian kita mau kerja. Oh, ternyata cakra mahkotanya cakra dasarnya enggak terbuka. Cakra dasar ini kita ngomong semangat. Orang yang cakra dasarnya kurang atau tertutup, biasanya tidak tahan kerja long term. Jadi aku udah tahu ini. Aku udah tahu. Jadi tim aku yang kurang semangat ya kerja long term ini berarti ada masalah dengan cakra dasar ini Mas ya. Kalau kita ngomong secara umum, tapi bukan jadi pasti. Orang-orang yang cakra dasarnya bermasalah, secara umum kita suka ngomong males lu. Oh, oke. Secara umum. Nah, kita mesti ngerti posisinya kita. Kita mesti ngerti posisinya kita. Kita mesti tahu lawan bicara atau timnya kita. Sehingga menjadilah satu kesatuan atau satu sinergi yang kompak. Gitu loh. Kalau ada yang mengatakan, wah Mas saya tuh nggak kreatif, nggak terlahir kreatif kayak seniman gitu. Apakah itu ada kaitannya ada masalah dengan... seksnya masalah. Oke. Nah, apakah ia seumur hidup? Ya enggak juga, Mbak. Makanya planet-planet itu berputar. Tapi kan ada seseorang yang kadang-kadang, lu hari ini bawel banget ya. Biasanya pendiam. Kan suka begitu kan? Iya. Nah, itu karena pergerakan daripada planet-planet. Oh, gitu. Ya, Atau kita bisa ngomong, kok nih hari saya emosi, biasanya kamu tuh gimana? Atau ada orang yang semangat banget, hari ini kincil, diem gitu loh. Kan tiap orang beda-beda gitu loh. Baik. Makanya secara perhitungan astrologi, setiap kelahiran seseorang ini gitu loh, cakra dan segala macam ini mempunyai probability yang luar biasa, Mbak. Kira-kira probability yang terjadi ini 64 triliun probability. Sementara penduduk dunia baru 8 miliar. Ya, oke. Kemungkinan 64 triliun. Kebayang nggak sih 8 miliar ke triliun? Triliun itu apa? 1000 miliar. Oke. Betul kan? Baru disebut 1 triliun. Kan gitu. Penduduk dunia baru 8 triliun. Baru 8 miliar, sementara 1 triliun itu 1000 miliar. Nah, inilah yang membuat setiap manusia di dunia ini berbeda-beda. Walaupun sedikit, walaupun saudara kembar. Ya. Mas Gun, saya ingin sebentar menyapa smart listener yang sudah bergabung di YouTube. Habis ini kita akan tanya, Mas, kunci untuk membuka, ya. Kunci untuk membuka cakra kita, ya. Ada Mbak Nancy Triana, maaf suaranya kecil banget, mudah-mudahan ini sudah terdengar, sudah jauh lebih baik. Pak Syahru di Pangandaran sedang menyimak. R. Ardianto, selamat malam Pak Gun, Mbak Ola, dan pemerhati Smart Astro Science. Ada Pak Suprianto, terima kasih untuk sapaannya. Selamat malam Pak Gun yang ganteng, Mas Willy yang ganteng. Wih, sama-sama dipuji nih ya. Nggak disebut. Ya Mbak Ola yang cantik. Ada juga kok. Ya, terus ada Cit Sriana, terima kasih menyimak sambil nge-MC. Oke. Ini bagi fokusnya luar biasa ya. Dan Mbah Narta, terima kasih sudah bergabung juga, salam hangat dari Salatiga. Kemudian baik, ini ada dari Mbak Handa ya yang bergabung. Nanti Mas Gunadi mungkin ini menjadi satu contoh kita ambil di analisa chartnya seperti apa cakranya, apakah tertutup, terblok dan sebagainya. Mas Gunadi mungkin bisa catat dulu tanggalnya, Mas. Ya. 2 Mei 72. Jadi nih dalam waktu yang singkat kita coba elaborasi semuanya gitu ya, kita jahit ya.
2 Mei 72 sekitar ya jam 3 atau jam 4 pagi, jam 3-an deh, jam 3 pagi. Oke, lahir di kota apa? Lahir di kota nggak dibikin Mas Gunadi, Solo. Jakarta. Bukan Jakarta, Solo. Solo, oke. Oke, Handa ya. Nanti Mas Gunadi akan bukakan itu. Mas, sedikit boleh diberikan 3 kunci untuk membuka cakra kita. Oke, bagaimana kita ngomong 3 kunci untuk membuka cakra kita, Mbak? Ya. Pertama, kita mesti tahu dulu dong yang mana yang tertutup. Kalau kita tidak tahu yang mana yang tertutup, mana yang terbuka, terus gimana kuncinya? Iya juga ya. Oke. Ya. Betul nggak? Jadi artinya apa? Satu, kita mesti tahu dulu cakra kita yang tertutup atau terbuka itu mana. Kalau sudah tahu, baru kita bersedia, baru kita mencari kuncinya kan. Yang ketiga, baru kita membuka. Itu kan teorinya. Tapi kan orang pusing, Mas, langsung ujungnya aja deh. Gimana? Ya, kalau kita ngomong secara teknik, bagaimana tahunya kalau belum buka? Oke lah, ujung-ujungnya. Kamu meditasi. Ya susah, Mas, meditasi. Atau aku udah meditasi, gitu loh. Aku udah meditasi, tapi kok nggak belen-belen juga. Ya karena kamu kuncinya nggak dapat. Kagak tahu mana yang tertutup, gitu loh. Jadi kan bisa aja salah, gitu loh. Jadi bisa aja banyak teman-teman yang meditasi, memang meditasi kuncinya. Dan salah satu kunci yang luar biasa adalah puasa. Makanya di bulan ini, di bulan puasa, itu kenapa disebut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Karena disinilah Tuhan atau alam semesta membuka semua kunci-kunci dengan catatan. Kalau kita bisa berdamai, bukan puasanya, ya kan? Bukan puasanya di depan orang, 6 jam dia buka puasa. Kan saya udah puasa 6 jam gitu loh. Namanya itu bukan puasa, tapi makan siang. Oke, Mas Gun, dicatat sampai situ kuncinya. Oke, masih ada waktu 3 menit kita buka dari Smart Listener yang tadi nih, Mas Gun. Oke, nah jadi tadi Ibu siapa tadi? Handa. Ibu Handa. Kalau berdasarkan dari tanggal lahirnya, nah ini kan betul ya, tanggal lahirnya kan betul. 2 Mei. 2 Mei tahun 72. Kira-kira jam 4 pagi. Oke? Di Solo. Nah, kalau kita lihat, ini kan berdasarkan perhitungan bahwa Ibu Handa, cakra mahkota dengan cakra asnanya tidak terbuka. Kemudian cakra motornya juga tidak terbuka. Tapi cakra yang lain ini adalah terbuka semua. Secara teori, kalau kita kebaca, Ibu Handa tuh bukan orang konseptor. Oke. Bukan orang konseptor. Jadi kalau mau buat planning, buat strategi, pokoknya gue pusing dah gitu loh. Lu mau ngapain dah, gue tinggal ngikut. Pokoknya lu suruh gue kerja. Ini tipe kelinya gitu loh. Oke. Kemudian kita buka lagi, motornya tetap ini rajin. Tapi di sini cakra dasarnya nggak terbuka. Semangat iya, tapi kalau udah long term, aduh gue capek ya, tunggu dulu deh. Semangat Mbak, pekerja semangat iya. Tapi kalau kita ngomong durability, kerja terus menerus, nggak kuat. Nah ini kalau kita mau lihat kan. Nah terus kita mau tahu planet ini gitu loh, karena ini kan default-nya dia. Kapan dia bisa punya planning? Kapan dia bisa punya inspirasi? Nah ini nanti kita mesti tunggu planet-planet. Ini kan planet-planet semua nih. Planet-planet ini kapan masuk mengaktifkan inspirasi dengan planningnya dia. Atau dia mesti dekat-dekat orang yang banyak inspirasi. Sehingga bisa di copy paste. Oke. Siap. Mas Kun, kita kunci sampai di situ. Kok saya tadi langsung kebayang ya, yang ada orang yang cakranya durability-nya kayak nggak habis-habis. Itu kayak Mas Gunadi lagi membicarakan saya gitu. Yes, makanya kan ada orang yang berangkat pagi, tidur pagi, itu kagak ada habis-habisnya kan gitu loh. Ada yang begitu, tapi kan ada yang sebentar baru kerja 3 jam, ngopi dulu ya. Itu aku tahu. Baik, Mas Gun, kita kunci sampai di situ. Keren banget ya. Bahasan ini kita akan sambung minggu depan. Mungkin kita masuk ke
tokoh-tokoh perempuan, Mas Gun. Kita coba lihat chart-chartnya gitu ya, pelajari dari tokoh-tokoh perempuan. Kita bisa lihat toh, siapapun kita bisa lihat. Misalnya dari semua cakra, dari ini kita membaca sifatnya. Nah, sifat-sifat inilah kalau kita ngerti, kita bisa memanfaatkan kan gitu loh. Iya, kuncinya adalah nanti bagaimana memaksimalkan. William, seru banget kan obrolannya. Ini sih kurang William kalau ngobrol begini bersama dengan Mas Gun. Saya main konsultasi tapi next time ya Ola ya. Siap. Kalau Mas Gun ke studio aja, nanti William bisa ngobrol bersama dengan Mas Gunadi ya. Oke Mas Gun, kita janjian lagi pekan depan dan rekaman ini tersimpan rapi di YouTube di kanal Smart FM. Semoga bisa memberikan inspirasi, insight buat kita bahwa ada banyak cara untuk bagaimana membangun diri kita masing-masing begitu. Kami pamit, saya untuk Anda semuanya. Saya Ola Nurlija. Saya Gunadi Wijaya. Dan saya William Darmawan. Smart Astro Science untuk hidup yang lebih arif dan bijaksana. Anda baru saja mengikuti Smart Astro Science, mengenal dan